Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Info ASN. Kali ini, Info ASN akan membahas prediksi soal dan jawaban formasi pengadministrasi perkantoran pada tes B3K, di mana untuk materinya sudah disesuaikan dengan kisi-kisi Menpan RB terbaru. Tonton video ini sampai habis dan semoga bermanfaat. Berikut ini adalah materi pokok untuk formasi pengadministrasi perkantoran. Kalian bisa pause video ini dan mempelajarinya lebih lanjut. Sekarang, langsung saja kita ke contoh soalnya. Soal nomor 1. Jika sebuah dokumen memiliki masa simpan lebih dari 10 tahun sebelum dapat dimusnahkan, maka dokumen tersebut termasuk dalam kategori arsip: A. Arsip statis, B. Arsip aktif, C. Arsip temporer, D. Arsip inaktif, E. Arsip vital. Dokumen yang memiliki masa simpan lebih dari 10 tahun sebelum dapat dimusnahkan termasuk dalam kategori arsip inaktif, karena masih disimpan dalam jangka waktu tertentu untuk keperluan hukum atau administratif, tetapi tidak digunakan dalam aktivitas harian arsip. Jadi jawaban yang tepat adalah D, arsip inaktif. Soal nomor 2. Dalam konteks pengadministrasi perkantoran, surat perjanjian kerjasama antar instansi pemerintah termasuk dalam kategori arsip: A. Arsip statis, B. Arsip sementara, C. Arsip inaktif, D. Arsip dinamis, E. Arsip vital. Surat perjanjian kerjasama antar instansi pemerintah merupakan dokumen yang sangat penting karena memiliki implikasi hukum dan administrasi bagi kedua instansi. Surat tersebut dikategorikan ke dalam arsip vital karena beberapa alasan, di antaranya: yang pertama, mengandung informasi penting bagi keberlangsungan instansi. Kedua, memiliki nilai hukum dan administratif. Ketiga, memiliki sifat dapat diakses kapan saja ketika dibutuhkan untuk memastikan kepatuhan ataupun audit. Keempat, memiliki masa berlaku dan tidak bisa sembarangan dihapus karena dapat digunakan sebagai bukti hukum. Jadi jawaban yang tepat adalah E, arsip vital. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dengan subscribe, saya doakan kalian lolos tes BUMN, CPNS, B3K, kedinasan, maupun tes lainnya yang kalian ikuti. Soal nomor 3. Berikut ini yang merupakan tujuan utama dari digitalisasi arsip adalah: A. Menghemat anggaran dengan menghilangkan kebutuhan penyimpanan fisik. B. Mempermudah akses, meningkatkan keamanan, dan menjaga keberlanjutan arsip. C. Membantu dalam proses pemusnahan arsip lebih cepat. D. Menghapus arsip fisik setelah dipindahkan ke format digital. E. Mengurangi jumlah pegawai yang menangani arsip. Digitalisasi arsip adalah proses mengkonversi arsip menjadi arsip berformat digital untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan dokumen.
Berikut ini adalah beberapa tujuan dari digitalisasi arsip. Yang pertama, mempermudah akses, yakni dapat diakses dari berbagai lokasi dan dalam waktu cepat. Kedua, meningkatkan keamanan arsip dengan adanya sistem enkripsi hingga backup data. Ketiga, menjaga keberlanjutan arsip. Maksudnya, arsip tidak dipengaruhi oleh kondisi penyimpanan arsip sehingga tidak mudah rusak. Jadi, jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 ini adalah B. Mempermudah akses, meningkatkan keamanan, dan menjaga keberlanjutan arsip. Soal nomor 4. Proses pemindahan arsip dari arsip dinamis menjadi arsip statis disebut A. Depo arsip, B. Alih media arsip, C. Penyusutan arsip, D. Retensi arsip, E. Transfer arsip. Penyusutan arsip adalah proses pengurangan jumlah arsip yang tidak memiliki nilai guna lagi. Penyusutan arsip memiliki beberapa mekanisme, seperti pemindahan arsip atau transfer arsip. Hal ini berlaku bagi arsip yang sudah tidak aktif, tetapi masih memiliki nilai guna, sehingga diserahkan ke lembaga arsip untuk disimpan sebagai arsip statis. Kemudian ada pemusnahan arsip, yakni arsip yang masa retensinya telah habis dan tidak memiliki nilai guna, sehingga dapat dihancurkan sesuai prosedur. Kemudian penyerahan arsip, yakni arsip yang memiliki nilai sejarah sehingga dapat diserahkan ke lembaga kearsipan untuk penyimpanan jangka panjang. Jadi jawaban yang tepat adalah C, penyusutan arsip. Soal nomor 5. Dalam administrasi surat menyurat di instansi pemerintah, format nomor surat dinas umumnya mengacu pada unsur-unsur tertentu. Manakah yang paling tepat dan umumnya menjadi acuan dalam penulisan format nomor surat dinas? A. Nama pejabat penandatangan, jenis surat, kode bidang, dan tanggal surat. B. Kode instansi, nama kota pengirim, dan tujuan pengiriman surat. C. Kode unit kerja, nomor urut surat, tahun pembuatan surat, dan jenis surat. D. Jenis kegiatan, nama instansi, dan tanggal pelaksanaan. E. Tanggal pembuatan surat, nama pejabat penandatangan, dan kode instansi. Format surat dinas biasanya memiliki struktur yang mengacu pada beberapa elemen administratif yang berfungsi untuk memudahkan klasifikasi dan pelacakan surat dinas. Pada umumnya, surat dinas memiliki struktur sebagai berikut ini. Yang pertama ada kode unit bidang kerja yang menunjukkan divisi pengirim surat. Kedua, nomor surat yang menunjukkan urutan dikeluarkannya surat. Ketiga, kode klasifikasi menunjukkan kode surat berdasarkan klasifikasi arsip. Kemudian ada tahun pembuatan surat. Biasanya berisi tahun pembuatan surat yang ditulis dalam 4 angka. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Kode unit kerja, nomor urut surat, tahun pembuatan surat, dan jenis surat. Soal nomor 6. Dalam sistem pengarsipan di instansi pemerintah, metode penyimpanan dokumen berdasarkan nomor urut disebut sebagai metode A. Subjek, B. Alfabetis, C. Wilayah,
D. Numerik. E. Kronologis. Metode pengarsipan numerik atau berdasarkan angka adalah sistem penyimpanan arsip yang disusun berdasarkan urutan nomor atau angka, yang biasanya mengacu pada beberapa hal seperti nomor urut dokumen dikeluarkan atau diterima, nomor urut klasifikasi sesuai indeks, kombinasi tahun atau jenis dokumen. Penggunaan metode numerik ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama adalah memudahkan penyusunan. Kedua, kerahasiaan dokumen terjaga karena pengkodean tidak menggambarkan isi dokumen. Kemudian, efisiensi untuk diterapkan pada dokumen dengan jumlah banyak. Jadi, jawaban yang tepat adalah D, numerik. Soal nomor 7. Dokumen elektronik perlu diamankan agar tidak mudah diakses atau dimodifikasi oleh pihak yang tidak berwenang. Manakah cara terbaik dalam pemeliharaan keamanan dokumen elektronik? A. Menambah watermark pada setiap dokumen. B. Penggunaan kata sandi dan melakukan backup secara berkala. C. Menghindari pengiriman dokumen melalui email. D. Mengganti nama file dengan kode unik agar tidak mudah ditemukan. E. Menyimpan dokumen dalam folder bersama di komputer kantor. Pemeliharaan dokumen elektronik sangatlah penting karena berkaitan dengan kerahasiaan dan integritas. Untuk itu, diperlukan langkah pemeliharaan, di antaranya melakukan enkripsi file, penggunaan password yang diganti secara berkala, rutin melakukan backup baik lokal maupun eksternal. Jadi jawaban yang tepat adalah B, penggunaan kata sandi dan melakukan backup secara berkala. Soal nomor 8. Dalam pengelolaan arsip fisik di instansi pemerintah, metode yang paling tepat untuk menjaga keawetan dokumen fisik adalah A. Menggulung dokumen dan menyimpannya dalam tabung karton. B. Menyimpan dokumen di ruang kering, sejuk, terhindar dari sinar matahari langsung dan kelembapan tinggi. C. Menyemprotkan pengharum ruangan secara rutin di ruang arsip. D. Menyimpan dokumen di dalam plastik agar tahan air dan tidak terkena debu. E. Menyimpan dokumen di dalam map biasa dan meletakkannya di atas meja kerja. Untuk menjaga keawetan dokumen fisik, menciptakan lingkungan penyimpanan yang ideal mutlak diperlukan dengan tujuan agar dokumen tidak mudah rapuh, menguning, lembab, atau bahkan berjamur. Kondisi penyimpanan dokumen yang ideal dan aman haruslah memenuhi beberapa hal berikut ini, seperti suhu ruang berkisar antara 18 hingga 20 derajat Celcius, kelembapan berkisar tidak lebih dari 60%, terhindar dari sinar matahari langsung, debu, maupun hama. Penyimpanan menggunakan map bebas asam dan rak tertutup. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Menyimpan dokumen di ruang kering, sejuk, terhindar dari sinar matahari langsung dan kelembapan tinggi. Soal nomor 9. Dalam sistem kearsipan instansi pemerintah, jika sebuah dokumen telah mencapai akhir masa retensinya,
Tindakan yang paling tepat dilakukan adalah: A. Menghapus dokumen dari sistem agar tidak memenuhi penyimpanan. B. Memindahkan dokumen ke folder aktif untuk digunakan kembali. C. Memusnahkan dokumen untuk menghemat ruang penyimpanan. D. Menyimpan dokumen di lemari arsip tanpa perubahan. E. Melakukan penilaian arsip untuk menentukan apakah dimusnahkan atau dijadikan arsip permanen. Ketika suatu dokumen telah mencapai akhir masa retensinya, dokumen tersebut tidak langsung dimusnahkan, akan tetapi dilakukan penilaian arsip. Hasil dari penilaian itu akan menghasilkan dua kemungkinan. Yang pertama dimusnahkan, kedua dijadikan arsip permanen. Dimusnahkan jika dokumen tidak lagi memiliki nilai guna, baik administratif, hukum, keuangan, informasi, dan lain-lain. Kedua, dijadikan arsip permanen jika dokumen mengandung nilai historis untuk lembaga atau publik. Penilaian arsip ini merujuk pada jadwal retensi arsip yang disesuaikan dengan peraturan ANRI. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Melakukan penilaian arsip untuk menentukan apakah dimusnahkan atau dijadikan arsip permanen. Terima kasih sudah menyimak video ini hingga akhir. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat.